Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, bersyukur pada malam hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih baik selain di dalam hadirat Tuhan. Percaya ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Sebab semua yang baik datangnya dari Tuhan. Amin. Mari satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan di saat 2 atau 3 orang bersatu hati, bersepakat berdoa, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau mendengar setiap doa dan seruan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bukan datang untuk menghadap kepada manusia, tapi kami datang untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh keberanian, menghampiri tahta anugerah Tuhan. Dan kami percaya kami dapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta melalui ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami, lawat setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Tidak ada yang terkecuali. Hidup kami semua dijamah, dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
kami percaya Kau hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Dengan iman katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu adalah surga bagi kami. Dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu menyertai kami. Kehadiran-Mu memberikan kepastian. Kehadiran-Mu memberikan ketentraman. Kehadiran-Mu memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami gak pernah sendiri Tuhan. Sebab Tuhan berfirman bahwa aku tidak pernah sekalipun meninggalkan-Mu. Aku tidak pernah sekali-kali pun membiarkan-Mu. Tidak akan pernah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus melihat kesetiaan Tuhan. Biarkan kami terus mengecap dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menerus dipenuhi dengan kasih-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang miskin Tuhan perkaya. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kebahagiaan penuh. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini arahkan Tuhan. Perhatian kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Arahkan hati kami Tuhan. Kepada kasih kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Oh hati kami penuh dengan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian. Sungguh kami bersyukur. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah segalanya. Yang terutama dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kekasihku. Kau Rajaku. Terima kasih. Kami senang. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini kami terus melihat penyertaan Tuhan. Sampai detik ini kami terus mengakui bahwa kami gak pernah berjalan sendiri. Terima kasih Bapa. Kaulah kekuatanku. Kaulah kemenanganku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
sekalipun kami gak mengerti Tuhan. Akan setiap jalan yang kami tempuh, tapi kami percaya semuanya Kau jadikan indah pada waktumu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Buat kesetiaan-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan. Asal bersama dengan Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Dengan penuh iman, katakan, penyertamu sempurna, rancangan-Mu sungguh sempurna penyertaan-Mu. Kami selalu aman bersama-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu. Yang percaya selalu disertai Tuhan, katakan dengan iman, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di
Penyertaan-Mu sempurna. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, keberadaan kami itu adalah bukti anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua yang ada pada kami semua adalah milik-Mu. Semua yang kami bisa lakukan semuanya karena-Mu. Dan biarlah hidup kami serahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, bukan karena kekuatanku, semua karena-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang selalu disertai Tuhan, katakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku. Kehadiran-Mu itu yang berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara alami dan dapatkan. Amin. Sungguh kami mengakui kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terutama bagiku. Yang sudah terima anugerah Tuhan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua yang ada pada kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Sungguh Tuhan, kasih setiamu, kasih sayangmu Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kau sudah membuktikan kesetiaanmu, Kau sudah membuktikan kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau mati saat kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan hatimu kepada kasih Elohim dan kesetiaan Kristus. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mengarahkan perhatian kita, fokus hati kita kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan jasmani terbatas manfaatnya, tetapi ibadah berguna di dalam segala hal, bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan senantiasa terus mengarahkan hati kita. Saat ini saudara, bersukacitalah semua yang hadir pada malam hari ini mengikuti Night of Worship, malam pujian dan penyembahan. Adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang hatinya diarahkan oleh Tuhan. Bukan kepada yang lain. Karena gak ada yang lebih baik dari Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan ditindas dan dianiaya ganti kita. Saudara, mari kita mau terus memandang Kristus. Dia menukar kehidupannya. Dia menukar keberadaannya. Supaya kita yang harusnya mendapatkan posisi yang dihukum bahkan mati. Tetapi kita boleh dapatkan kehidupan. Bahkan kehidupan yang kekal. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, dia ditindas dan dianiaya, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seberapa banyak dari kita yang mengalami mungkin banyak hal-hal yang gak sesuai sama mau kita. Banyak hal-hal yang membuat kita menggerutu, mengeluh. Membuat kita sepertinya berontak, gak terima. Tapi kita mau belajar, kita mau terus diarahkan sama Tuhan. Hati kita terus memandang Kristus, memandang kasih-Nya, memandang kesetiaan-Nya. Mari kita baca kembali. Dia ditindas dan dianiaya, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Sebenarnya Tuhan bisa. Ya, Tuhan bisa membuka mulutnya, tapi dia memilih untuk diam. Dikatakan seperti seekor anak domba dia digiring ke pembantaian. Dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara. Mari kita mau lihat Kristus dan teladani Kristus. Bagaimana ketika dia mengalami perlakuan yang sangat tidak adil, tapi Tuhan tidak membuka mulutnya. Firman Tuhan juga katakan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 32 ini juga sama, saudara. Jadi firman Tuhan ini diulang kembali di dalam perjanjian baru. Seperti seekor domba yang gak berdaya dibawa ke tempat pembantaian. Kita melihat bagaimana Kristus itu benar-benar hidup di dalam penyerahan diri sepenuhnya. Hidup di dalam penundukan diri sepenuhnya, saudara. Dan di dalam penyangkalan diri sepenuhnya. Kita mau belajar keteladanan Kristus. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Yesus sendiri yang memberikan dirinya untuk ditindas, dianiaya. Tetapi tanpa perlawanan, tanpa perdebatan. Saat ini, sebagai orang-orang yang sudah terima keselamatan dari apa yang Yesus lakukan, mari kita mau belajar dari keteladanan Kristus. Tadi ketika saya merenungkan firman, Tuhan memberikan ayat ini buat kita, peneguhan ini buat kita. Karena dia sudah memberikan teladan, memberikan hidupnya bagi kita. Maukah kita juga meneladani dia
Dan kita juga memberikan hidup kita bagi Tuhan. Siapa yang mau boleh lambaikan tangan memberikan hidup bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang berikan kita hidup. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya, ini mungkin menjadi ayat yang menjadi tanda tanya besar bagi sebagian besar orang. Sebab firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Wah, Pastor, apa itu bukan hukum Taurat, Pastor? Apakah itu bukan perintah-perintah Tuhan? Kok masih mengerjakan keselamatan? Bukannya keselamatan itu sudah diberi? Betul, saudara. Justru itu, kita sudah terima keselamatan. Dan Tuhan ajarkan kita untuk kerjakan keselamatan yang kamu sudah terima. Kerjakanlah keselamatan yang sudah kamu dapatkan melalui anugerah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan apa ayat selanjutnya, saudara? Sebab Elohimlah di dalam ayat 13, Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini kuncinya. Sebenarnya bukan kita lagi yang mengerjakan. Bukan lagi kita yang hidup, bukan lagi kita yang bekerja. Tetapi siapa? Elohim yang mengerjakan di dalammu. Baik untuk mengerjakan dan memberikan kemauan dan kemampuan untuk bertindak untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, dengan jujur mari kita katakan di hadapan Tuhan, siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin, saudara. Dan di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus yang memampukan saudara. Firman ini katakan, Elohimlah yang mengerjakan di dalammu, memberikanmu kemauan dan kemampuan. Kenapa sih saudara kok mau datang jauh-jauh ke gereja? Kenapa saudara dan saya mau duduk memuji menyembah Tuhan selama 1 jam? Kenapa gak mending makan aja di luar? Kenapa gak mending diem-diem aja di rumah nonton TV, main HP, saudara? Karena saya percaya ada Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara dan saya. Yang membawa kita datang ke tempat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Jadi gak ada seorang pun yang bisa bermegah. Karena aku loh yang rohani. Karena aku loh yang bisa nurut sama Tuhan. Karena aku loh yang bisa melayani. Karena aku loh yang bisa menyenangkan Tuhan. Enggak lagi. Biarlah semua orang gak ada yang bermegah karena dirinya. Tapi kita mau bermegah karena Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Elohim yang mengerjakan. Karena ketika kita menerima keselamatan itu sudah satu paket. Seperti kalau saudara beli paket di McDonald's, saudara dapat makan, dapat minum, dapat kentang, saudara. Ketika kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan Kristus, kita juga dapatkan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kuduslah yang aktif, yang mengerjakan di dalam kita, yang menuntun kita, membimbing kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan yang menetapkan setiap langkah orang benar. Every step, satu langkah sampai saudara sampai ke tempat ini, itu Tuhan yang menuntun kita. Dan di ayat selanjutnya, ke-14, itu ayat lanjutannya saudara ya. Kerjakanlah segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan. Hari-hari ini, jujur, banyak orang yang suka mengeluh. Hari-hari ini jujur, banyak orang yang bersungut-sungut. Hari-hari ini bahkan banyak orang yang memperkatakan hal-hal negatif. Kelihatannya ngomong sesuatu yang negatif itu lebih menarik daripada ngomongin tentang Tuhan. Tapi bukan itu keinginan Tuhan. Tuhan bilang biarlah perkataanmu penuh dengan anugerah. Anugerah itu adalah Kristus, bukan perkataan yang sia-sia. Barang siapa suka menggemakan perkataannya, dia akan memakan buahnya. Itu firman Tuhan. Dan bersyukur rahasia ini dibukakan buat saudara dan saya malam hari ini. Siapa yang suka menggemakan kebaikan Tuhan, siapa yang suka menggemakan anugerah Tuhan, siapa yang suka menggemakan kesetiaan Tuhan, saudara akan memakan buahnya. Saudara akan mengalami kesetiaan Tuhan, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan, saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Dikatakan menggemakan, kalau kita ada di gua, saudara. Kalau kita katakan gitu ya, halo gitu kan.
Kalau kita katakan berkat, berkat, berkat. Tapi kalau kita katakan kutuk, 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 gak bisa. Ngomong kutuk, terus gemanya berkat, gak bisa. Jadi ketika kita ngomong, apa yang kita katakan, Tuhan katakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang kamu dapatkan. Itu yang aku kerjakan. Jadi mulai saat ini, daripada kita mengeluh tentang keadaan, bahkan ketika kita mengeluh tentang orang-orang di sekitar kita, maukah kita terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, saudara? Gak perlu mengeluh tentang apa yang kita kerjakan pun, aduh Tuhan aku capek, gak apa-apa gitu ya. Kita share sama Tuhan, kita ngomong apa adanya, tapi tidak terus menerus bersungut-sungut, mengeluh. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kerjakanlah, tadi lanjutannya ya, keselamatanmu itu, bersama dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan. Sudah bukan waktunya lagi kita juga menghakimi orang lain. Biar Tuhan yang jadi hakim. Biar Tuhan yang jadi Tuhan, saudara. Tugas kita, kerjakanlah perkataan firman. Marilah kita memperkatakan kebenaran Tuhan di atas keadaan kita dan lihat kebenaran itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Di ayat yang ke-16, sambil memegang teguh firman kehidupan. Kita bukan cuman sekedar melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa perdebatan, tanpa keluhan, tanpa bersungut-sungut, tapi memegang teguh firman kehidupan. Apa yang kita kerjakan semuanya berdasarkan firman. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan buat Tuhan, bersama Tuhan, saudara. Based on God's word, berdasarkan firman Tuhan. Terus Rasul Paulus katakan, supaya aku dapat bersuka cita pada hari Kristus. Tujuan akhir iman adalah keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang kita alami di dunia ini semuanya hanya sementara. Boleh katakan kiri kanan cuman sementara, ya, cuman sementara. Tapi firman Tuhan mengingatkan, fokus pada kekekalan. Di balik penderitaan yang gak seberapa ini, yang sebentar ini, ada kemuliaan kekal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ayo saudara, hari ini kita diingatkan Tuhan juga dalam Filipi 2 ayat 21. Terus selanjutnya. Sebab semua orang mengejar kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Ketika saya dapatkan firman ini, saya sedih. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus dulu, saudara. Dan kayaknya banyak juga orang yang sampai saat ini, saudara, masih mengejar kepentingan-kepentingan dunia. Masih mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri. Tapi saya percaya mulai malam ini hidup kita diubahkan, diperbaharui. Kita gak lagi hidup cuman untuk mementingkan kepentingan-kepentingan kita sendiri, saudara. Sebab semua yang ada di dunia ini sementara. Tetapi kita ditempatkan Tuhan di dunia ini sebagai anak-anak kerajaan Tuhan. Kita mementingkan apa yang menjadi kehendak Bapa, seperti Yesus. Dan tenang aja saudara. Firman Tuhan katakan, sebab carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gak perlu kejar yang bisa Tuhan kasih. Ketika kita mencari kebenaran Tuhan, kebenarannya, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kepentingannya Tuhan dulu. Seperti saudara datang beribadah malam hari ini, saya percaya saudara bukan sedang mengejar kepentingan saudara, tapi kita sedang mengejar kepentingannya Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, dan saya percaya semua yang saudara butuhkan, Tuhan sendiri yang akan memenuhi. Yang percaya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatan